Di luar pro kontra siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan subsidi upah Rp600.000 per bulan selama 4 kali, untuk pekerja bergaji di bawah 5 juta, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jatim menilai bantuan tersebut dinilai tepat untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Stimulus berupa bantuan sosial juga bisa memperingan beban industri dan mencegah terjadinya PHK lantaran pekerja bisa mendapatkan kucuran dana di saat industri belum sepenuhnya stabil. Dalam catatan Kadin Jatim, baru 70% industri di Jatim yang mulai terlihat kembali berproduksi normal. Sangat efektif untuk mendongkrak daya beli masyarakat. 30-40% bisa meningkatkan daya beli itu, Pak. Sekarang ini kan sudah mulai perekonomian bergerak, tapi kan tetap tidak bisa 100% itu. Sudah menginjak ke 70%. Nah, kalau ada dorongan yang dari stimulus pekerja itu, ya lebih cepat. Adek menilai besaran nilai bansos cukup membuat daya beli masyarakat kembali. Dirinya pun tak memusingkan jika dikhawatirkan yang dibeli oleh masyarakat penerima bansos bukanlah produk lokal. Sebab dengan nilai Rp600.000, kecil kemungkinan masyarakat membeli selain bahan pokok produk lokal. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo menilai bansos berupa subsidi gaji bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika terintegrasi dengan sejumlah program stimulus ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah. Seperti restrukturisasi kredit, pemberian stimulus bagi UMKM, hingga pemberian dana pemulihan ekonomi nasional untuk perbankan. Jika stimulus tersebut terintegrasi dan serapan angka realisasinya tinggi, maka pertumbuhan ekonomi bisa kembali menuju positif. Meskipun pada kuartal kedua terkontraksi cukup dalam, minus 5,32%. Namun jika hanya berharap pada efektivitas bantuan sosial untuk pekerja, resesi pada kuartal ketiga akan sulit dihindari. Karena ada kemungkinan bantuan yang diterima pekerja tidak digunakan untuk belanja, tapi justru untuk ditabung. Dengan begitu perputaran ekonomi tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Pertama adalah apakah ini efektif atau tidak, itu juga bergantung kepada respon dari penerima subsidi atau bantuan tunai ini. Kalau bantuan ini nanti dipergunakan untuk konsumsi, maka itu akan berdampak pada perekonomian. Namun kalau kemudian bantuan ini justru di-keep atau disetting, maka efek dari kebijakan ini menjadi tidak efektif. Nah, sejauh mana dampak dari pertumbuhan ekonomi, kita akan melihat bahwa sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu akan disupport oleh konsumsi lebih dari 50% ya, jadi 50-60% itu disupport oleh konsumsi. Dengan demikian, kalau nanti kebijakan ini, bukan kebijakan ini sendiri, tapi juga didukung oleh kebijakan lain, program-program stimulus ekonomi lain yang dilakukan oleh pemerintah, saya berharap bahwa dampaknya ini akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih positif ya daripada triwulan kedua. Paling tidak dalam angka yang paling pesimistis itu kuartal ketiga hanya tumbuh sedikit di bawah 0%. Tetapi kalau kita itu bisa lebih optimis, maka pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga dan berbagai program stimulus ini diharapkan tipis di atas 0%. Sementara Ketua REDI, Regional Economic Development Institute, Abdul Mongit, memprediksi bantuan sosial yang diberikan bertahap selama 4 bulan hanya bisa berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,2 hingga 0,3% saja. Jika memang tujuan utama bansos untuk mempertahankan daya beli, pemberian justru harus diperbanyak dan tepat sasaran, meskipun besarannya tidak sampai Rp600.000. Sebab sulit mencegah resesi apalagi recovery ekonomi diprediksi baru kembali pada 2022 mendatang. Sekecil apapun bantuan yang diberikan dalam masa sulit pandemi COVID, diharapkan bisa membantu pihak yang mengalami keterpurukan ekonomi dan bisa memanfaatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesuai prioritas yang seharusnya dilakukan. Termasuk bantuan subsidi upah untuk pekerja bergaji di bawah 5 juta yang keberadaannya bisa memancing kecemburuan sosial bagi pihak-pihak yang lebih membutuhkan, sehingga bantuan yang diberikan berdaya guna dan membawa perubahan seperti yang diharapkan pemerintah saat memutuskan mengucurkan dana bantuan. Mewakili kru yang bertugas,
Saya Fani Patricia pamit undur diri, sampai jumpa di Sorot episode mendatang. Sorot membuka fakta di balik peristiwa.